No, 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 no camera, no camera, the protection. My name is Luis. Perkenalan, nama saya Anies Setiawan. Saya Faisal Faroki. Saya Ananda Dwi Fajar. Kami dari tim yang mengunjungi Masjid At-Tauhid. Halo, nama saya Noel. Saya dari kelompok tim agama Katolik. Kenalkan, kami dari tim pewawancara agama Kristen dengan saya Yohanes Latifikuta Dianus. Saya Vanessa Salim. Oke, lanjut. Ternyata kita ini tidak hanya dari Kristen saja, tapi juga dari Buddha dan juga Konghucu. Ya mungkin nanti bisa dilihat di video aja. Oke, saksikan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari mahasiswa Majung. Perkenalkan, nama saya Ashar. Saya di sini sebagai sekretaris takmir Masjid Al-Tauhid periode 2022-2027. Di sekitar lingkungan ini apakah ada masyarakat atau warga yang non-muslim begitu Pak? Banyak. Kalau saya bilang banyak itu karena kita di lingkungan RT RW itu kan ada istilahnya itu penjumlahan siapa saja yang beragama Islam jumlahnya berapa, agama Kristen jumlahnya berapa, Katolik berapa, Hindu berapa, Buddha berapa. Kebetulan yang di sini ini hanya ada, kadang pada saat kita ada kegiatan misalkan menyambut Ramadan atau selamatan desa dan sebagainya, mesti beliau-beliaunya ikut. Oh, Ikut. jadi Jadi tidak kadang memanjang. Mas Hari ini kebetulan di agama Kristen. Nah itu sering juga masuk masjid sini dan kita nggak mempermasalahkan, Oh, tidak masalah gitu ya nggak walaupun ada masalah, dan kita sudah memberikan pemahaman ke masyarakat sini walaupun kita berbeda dalam akidah, tapi kalau kemasyarakatan jangan pernah tertutup bahwasanya perbedaan seperti itu nggak ada masalah. Kita melihat nilai sosialnya, hadirnya itu tuh sebagai wujud toleransi. Jadi kalau di sini toleransi luar biasa. Mulai dari awal saya di sini, nah itu sampai sekarang nggak pernah mendengar, karena kita kebetulan juga kan aktif di apa namanya organisasi masyarakat DRT DRW, kita aktif. Jadi nggak pernah. kemudian ini mungkin terakhirnya apakah ada kiat atau cara bagi Masjid Al-Tauhid untuk menjaga kerukunan ini dengan baik? Misalnya Bapak menyebutkan kalau ada sampai pertikaian itu mungkin masjid membantu pertikaian itu, atau Oke. ada kayak kajian tentang perbedaan kerukunan itu. Yang pasti kita di sini Mas, kalau berkaitan dengan komitmen bersama ya, komitmen bersama untuk menjaga kerukunan itu tidak hanya di tingkat RW, di RT pun juga sudah, bahkan kita di lingkungan masjid itu juga memberikan apa namanya semacam pemahaman bahwasanya menghargai perbedaan, terutama di agama itu nilai pahalanya kan lebih besar. Oh ya, Kalau kita di instansi pemerintah, kebetulan saya kan yang di PNS itu kan ada istilahnya apa namanya komitmen bersama untuk menjaga kerukunan antara umat beragama. Jadi kita ini juga memfasilitasi teman-teman jamaah yang ada di sini. Kalau misalkan apa namanya ada hal-hal yang sekiranya memunculkan ria-ria perbedaan, itu proses penanganannya kita nanti pendekatannya langsung personal. didatangi, Jadi, ajak temu, bicara Betul. gitu Dan ya. kita di sini kan sudah tertanam bahwasanya kalau ada permasalahan itu kita nanti akan melibatkan tokoh masyarakat. Ada ulama juga ya, Emarsuki ini kan sering menyampaikan apa namanya, ya namanya manusia itu kan kalau berbeda itu emang kodratnya. Yang benar itu bagaimana caranya kita mensikapi, proses sikap yang muncul pada perilaku kita itu bisa satu dengan yang lain saling menghargai. Gitu. Dan saya bisa pesan sedikit ya, kan Boleh. kita semua, untuk saya sendiri juga, semua agama itu kan pasti mengajarkan hal yang baik. Nah, betul. Jadi kenapa kok di masyarakat kadang itu muncul perbedaan, ya itu memang kodratnya manusia seperti itu. Jadi kalau
kita nanti mendapatkan sebuah perbedaan yang berkaitan dengan perbedaan pemahaman agama, ya kalau bisa itu kita tonjolkan nilai toleransi antara umat beragama, karena kita ini kan sebagai sebagai piloting orang yang nanti akan bergaul dengan masyarakat ya. Kalau kita sudah berkeluarga ya kita inilah jadi piloting untuk contoh teladan bagi orang-orang di sekitar kita, bahwasanya setiap agama itu punya pemahaman masing-masing. Jadi yang harus kita tonjolkan adalah saling menjaga, saling menoleransi kepercayaan dari masing-masing setiap orang yang ada di sekitar kita. Karena itu kata kuncinya, selama kita punya jiwa toleransi, menghargai kepercayaan orang yang satu dengan yang lain, insya Allah nanti kerukunan umat beragama itu pasti akan terjaga dan terjalin. Mudah-mudahan teman-teman ini yang jadi contoh nanti ya di masyarakat untuk menjadi teladan, sehingga orang-orang di sekitar kita itu bisa saling toleransi antara satu dengan yang lain. Mungkin itu saja, terima kasih juga sudah berkunjung ke masjid kami. Amin, terima kasih. Itu saja. Terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi dari tempat ibadah ini kita tahu orang China ke Indonesia sudah ratusan tahun. Ini saja hampir 200 tahun. Iya. 2025 kita berusia 2 abad tentang ini. 2 abad. Dari sejarah di Jawa Tengah ada yang lebih dari 300 Lebih tua. Lebih tua. Jadi di kelenteng ini bernaung 3 agama. 3 agama. Bukan Konghucu, itu kami yang sebut tadi. Di sana Konghucu, Tengah Tao, di sana Buddha. Gitu. Jadi kamu keliru nih. Kelenteng milik Konghucu bukan. Jadi kita saling mengisi. Jadi satu atap ini Konghucu, Tao dan Buddha. Karena budayanya sama tuh saya kira-kira. Apanya? Budayanya dari Beda ajarannya. Tapi memang dari China toh. Jadi Konghucu itu menekankan kebajikan. Iya. Seperti anak cilik hormat pada orang tua lebih. Konghucu sebenarnya kan filosofer. Iya. Dia filosofer kan, dia ngajarkan tata cara hidup itu. Iya. Jadi orang bagaimana, kita negara antara kita bagaimana, antara keluarga bagaimana, antara negara bagaimana. Jadi kalau tahu mengajarkan antara alam dan manusia. Kalau Buddha kan mengajarkan belas kasih. Dia kasih Buddha. Budanya. Seperti yang Bante Todong dari Thailand tuh. Dia mengajarkan kasih tadi. Jadi sama kira ajarannya, beda penekanan itu. Konghucu kan dia kan filosofer, jadi ngajari kan orang dididik orang gitu. Lebih ke pelajaran hidupnya berarti. Pelajaran hidupnya. Jadi orang Konghucu saya kira lebih disiplin. Gitu. Tata tertibnya orang tahu kan bebas. Apalagi Buddha. Jadi di kelenteng ini ada 3 agama dan punya 3 visi dan misi. Pertama, agama. Ada 3 agama, kita melestarikan 3 agama itu. Kedua, kita melestarikan kebudayaan Indonesia. Ya, seperti kita di Sanggar ini ada Sanggar Tari. Sanggar Tari Jawa, ada kesenian China, ada barongsai, ada wushu. Ketiga, sosial. Di belakang kelenteng ini ada puskesmas kecil, kita punya 3 dokter. Kita melayani masyarakat sini. Itu berbayar atau bagaimana? Bayar, tapi murah. 30.000, jadi kamu periksa. Dokternya kayak konsultasi kesehatan gitu-gitu ya? Dokter umum. Jadi semua wajib 8 dokter itu orang Indonesia. Jadi kita jadi sosial, orang yang warga sini sakit, orang kampung-kampung sini yang sakit bisa ke sini. Jadi antara toleransi kita dengan umat luar juga terjamin. Jadi kita ada acara apa, kita baksos ya. Jadi tidak pilih-pilih lah. Tidak pilih sama. Kita hidup bersama. Mana di kelenteng ini ya, semua orang bisa masuk lalu lalang. Ini harus gini ini harus langkah, ada filosofi ini. Jadi kita itu semua rata manusia itu, bukan kamu tidak boleh berdiri sini, kamu merasa lebih tinggi. Jadi filosofi kalau kamu rata. Tidak boleh kamu tinggi, kamu boleh tinggi. Jadi harus biar melangkah semua itu ya. Semua itu sama. Betul. Lebih kalau ajaran kita ya 3 ini lebih banyak belas kasih ini ya. Iya, berarti seputar kehidupan lah. Iya, kehidupan. Tahun 60-an di Selaket loh.
Ya. Ketika Hotel Kartika itu sungainya dalam itu, sekarang kan enggak ada air yang ngalir tadi. Naik banjir tuh sekarang ngalir. lebih kecil lah. Iya, sing rumah airnya. sakit loh. Kan dari jembatan tuh. Hotel Kartika itu loh. Selaket Avia. dari Avia Iya, Majuti kan dari betul. jembatan. Iya. Dulu aku kecil tahu kok. Ke sana be, orang tua aku tidak. Sungainya buahnya tinggi airnya. Sekarang asap. Iya, Gitu. batunya ketok kan. Iya, ketok Batunya itu kelihatan. naik-naik terus. Betul. Orang buat sampah-sampah dari mengeras-ngeras jadi batu. Iya, Mana alam tuh harus kita sendiri yang jaga. betul. Di Buddha ajaran vegetarian tahu. Iya. Si aja ya, itu mereka tidak bunuh makhluk hidup supaya mereka juga hidup bahagia di lingkungan ini. Dia kayak mahasiswa dari Widya Karya. Tadi pagi ada Oh, Widya bule-bule, Karya. ini bule-bule tadi ini seragam sih ini. Dari mana? Jerman, tuh? Jerman. Oh, dari Jerman. Banyak ini bule dari Jerman. Tadi kita toleransi mereka datang. Dan ini juga dari Man di madrasah Agus. Di sini pas buka puasa dia. Jadi kita sudah Saling berdampingan. berdampingan, tidak ada masalah dengan mereka. Oh Dan iya. ini dari Oh, ini dari Katolik tuh ya? Katolik apa? Panti Romo Jansen. Ini sini ini dari Oh, itu banyak tuh, Sob. Ini dari- UM. Oh, Universitas Negeri Malang ya? Sastra Kesenian Jawa. Jadi cewek Oh, KB dari kesenian iya, Jawa. Cewek KB, aku udah lagi. Mungkin dari susunya ada kayak kesan-pesan buat orang-orang di luar sana mengenai toleransi atau mungkin pesan-pesannya yang sekiranya Susu mau sampaikan gitu. Oh ya, tentang toleransi agama sudah kita laksanakan dari perbuatan kita, jadi saling melayani, Betul. jadi mereka datang kita terima dengan baik hati, begitu saja. Ya. Jadi mungkin segitu saja teman-teman dari kami. Mungkin bisa dilanjutkan dengan teman-teman kami yang lainnya. Terima kasih. Mungkin boleh dikenalkan dulu kalau ini. Ya, saya Pendeta Jakob, Gembala Jemaat dari Gereja Isa Al-Masih yang berdomisili di Jalan Ngamarto nomor 5 Lawang. Yang pertama, bagaimana umat Kristen itu memandang konsep toleransi dalam konteks agama dan kepercayaan? Ya, kalau dalam perspektif kekristenan sendiri, saya nggak berbicara kayak Kristen dalam arti personalnya atau umat Kristen ya, karena pasti akan berbeda masing-masing pemahaman. Tapi dalam perspektif kekristenan itu sendiri, sebenarnya toleransi adalah sesuatu yang bisa diterima dan bahkan sangat bisa diterima. Sebab dari seluruh ajaran kekristenan sebenarnya melintasi agama, melintasi kepercayaan, melintasi suku, bahasa, dan semua. Jadi intinya kekristenan itu memberi ruang seluas-luasnya untuk bertoleransi antar umat beragama, antar ras, bahkan juga antar kepercayaan. Kira-kira secara keseluruhan kekristenan seperti itu. Kenapa? Karena Yesus sendiri berkata bahwa bahwa kehadiran dia itu untuk semua bangsa. Jadi saya kira harusnya orang Kristen bisa bertoleransi dalam beragama dan juga dalam kepercayaan agama-agama lain. Lanjut ya. Yang kedua itu bagaimana umat Kristen, terutama mungkin yang ada di gereja ini itu mempromosikan atau menerapkan toleransi untuk lingkungan sekitarnya. Ya, contohnya yang kita kerjain adalah bahwa setiap tahun kita itu selalu memberikan respon yang positif terhadap setiap perayaan ulang tahun, perayaan hari-hari besar agama mayoritas khususnya Muslim ya. Kita juga terlibat misalnya dengan memberikan kalau orang Muslim itu kan memberikan zakat ya, tapi kita juga berzakat tapi dalam bentuk yang lain. Jadi kita memberikan semacam sembako dan lain sebagainya untuk mensupport saudara-saudara yang merayakan hari besar mereka, khususnya Idul Fitri ya, sehingga mereka dapat merayakan dengan sukacita. Jadi itu bentuk toleransi kami memberikan support, bahkan kita tidak segan-segan untuk menuliskan satu kayak banner begitu ya, selamat Idul Fitri kepada saudara-saudara yang merayakan. Jadi itu sebenarnya bentuk toleransi kita. Di toleransi menurut umat Kristen itu apakah ada kayak setiap manusia itu sama di mata yang Maha Kuasa atau? Iya, tentu seperti itu. Ya, tentunya seperti itu, bahwa makanya tadi saya bilang bahwa dalam kekristenan pandangan kita tidak
Ya, kita nggak bicara Buddha, kita nggak berbicara warna kulit, kepercayaan dan lain sebagainya. Karena dalam perspektif Allah, ya Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan agar kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi artinya dalam agama-agama manapun, ya kita tetap harus memperlakukan mereka sebagaimana seharusnya, sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Maaf ya Mas, saya tanya, pernah nggak kalau di sini ada kayak gangguan dari misalnya umat lain atau bagaimana? Itu apakah pernah terjadi di sini? Sejauh ini tidak pernah. Tidak pernah. Jadi bisa saya simpulkan di sini toleransinya mungkin sudah cukup tinggi, sudah terapkan. Sangat baik, ya sangat baik. Sejauh ini cukup baik. Saya juga menjalin relasi dengan beberapa tokoh masyarakat di sini yang Muslim, sehingga kita sama-sama mengerti. Yang terakhir mungkin Romo ya, ada Romo mungkin pesan untuk yang menonton tentang toleransi, atau yang misalnya ada orang di luar sana yang masih menganggap agamanya paling tinggi atau bagaimana, mungkin Romo ada pesan buat mereka? Ya, intinya bahwa kita beragama itu harus semakin mencintai Tuhan, tetapi juga harus mencintai sesama. Bila kita beragama lalu kemudian membenci sesama, bahkan bertekad untuk membinasakan sesama, itu berarti ada problem dalam beragama kita. Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, tidak pandang ras, agama, etnis, atau apapun lah. Tuhan ingin agar kita saling mencintai seorang akan yang lain, dan kita wujudkan dalam bentuk saling bertoleransi. Saat ini kita sedang berada di Gereja Bunda Maria di Angkatan Surga untuk melakukan wawancara terkait dengan toleransi antar beragama. Jadi kita di sini akan mewawancarai Romo yang ada di gereja ini. Jadi dalam agama Katolik, tindakan gereja untuk mewujudkan hubungan yang harmonis ini salah satunya dilakukan dengan cara mengajarkan kepada orang-orang untuk meneladani kehidupan dari setiap ajaran gereja, serta melalui kitab suci yang senantiasa menghidupi dan mengajarkan perdamaian antar umat beragama. Nah, gereja Katolik juga mengajarkan kita untuk mengikut ambil bagian dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat, seperti menghormati dan menghargai setiap umat beragama. Nah, di sini Romo menegaskan bahwa gereja Katolik itu menghormati agama-agama yang berasal dari luar gereja, mengakui adanya unsur kebenaran di dalam agama-agama yang lain, namun tanpa perlu mengaburkan apa yang dipercayainya. Toleransi itu dimulai dari diri masing-masing. Kita sebagai masyarakat hidup di dalam kelompok yang heterogen. Ini Vanes Kristen, Johan Kristen, Noah ini Katolik, saya Andi dan Dwi itu Muslim, lalu ada Kevin juga seorang Kristen. Tetapi kami tidak ada masalah, hidup rukun bareng-bareng. Jadi marilah kita hidup saling rukun, saling menghormati, saling respect. Gak usah hal-hal yang gak penting itu kita usik. Itu bersama-sama rukun. Yes. Rukun. Percaya. Jadi Mas ya kan di semua agama itu mengajarkan untuk selalu berbuat baik. Jadi kalau kita sampai intoleransi itu kan kita sebenarnya menyakiti sesama. Jadi kan nggak boleh kan, benar nggak? Benar sekali. Jadi stop intoleran. Mari kita bersama-sama menerapkan ideologi toleransi. Toleransi.